Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kelompok 3 yang akan membahas tentang jenis-jenis tes bahasa, di mana anggota kelompok kami ada Nopia Poni Agustiani, Hafidah, dan Ade Sugiana. Baik, pembahasannya itu Nopia Poni Agustiani akan membahas jenis tes bahasa berdasarkan pendekatan kajian bahasa. Hafidah akan membahas jenis tes bahasa berdasarkan sasaran tes bahasa. Ade Sugiana akan membahas jenis tes bahasa berdasarkan bentuknya. Baik, jenis tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran terhadapnya, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Baik, saya Nopia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tes berdasarkan pendekatan kajian bahasa, di mana pengertiannya adalah jenis tes yang memahami hakikat bahasa berdasarkan kriteria bagaimana bahasa dikaji dan ditelaah. Baik, pembagian jenis tes bahasa berdasarkan pendekatan kajian bahasa. Menurut Jiwandono, itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. 1. Tes bahasa diskret, 2. Tes bahasa integratif, 3. Tes bahasa pragmatif, 4. Tes bahasa komunikatif. Baik, saya akan menjelaskan tes bahasa diskret, yaitu menurut Moller adalah suatu tes yang hanya menekankan satu aspek kebahasaan, misalnya tata bahasa, pada suatu waktu. Artinya, kemampuan yang akan diukur adalah tunggal atau satu komponen saja, di mana peserta didik hanya menjawab satu butir pertanyaan yang tidak membutuhkan berbagai kemampuan secara integratif atau stimulan. Pembagiannya itu ada tes menyimak, tes kosakata, dan tes sorop. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan contoh-contoh dari tes menyimak, tes kosakata, dan tes sorop itu sendiri. Tes menyimak yaitu yang mengukur perbedaan bunyi yang mirip. Contohnya, kosakata berikut ini yang bunyi awalnya berupa ain adalah alif, halim, ba, hayim, jim, alim, dal, alim. Jadi dapat dipastikan jawabannya adalah jim, yaitu alim. Kenapa? Karena di sini yang dicari adalah satu komponen bahasa yang diukur hanya satu. Jadi satu komponen saja yang dibahas, yaitu pada huruf ain saja, bukan pada huruf ain dan lam atau yang lainnya. Nah, jadi ain ya dicarinya, bukan ha, bukan alif, bukan ha, bukan yang lainnya. Baik, selanjutnya tes kosakata atau mufradat, di mana di sini itu lebih kepada pengenalan arti kata. Contohnya, arti kata al-jami'atun adalah A. Masjid, B. Perguruan tinggi, C. Laboratorium, D. Yayasan. Dan sudah dipastikan jawabannya adalah B. Perguruan tinggi. Kenapa? Karena yang dicari adalah komponen kosakata dari al-jami'ah, bukan kata-kata yang lain. Jadi dapat dipastikan apa itu al-jami'ahnya, bukan yang lain. Oke, selanjutnya ke tes menyimak, yaitu mengubah kata atau bentuk kata. Contohnya seperti isim fa'il kata dorobun adalah, di sini ada 4 option, maka yang difokuskannya itu komponen isim fa'ilnya dari dorobun, bukan wajannya, bukan maf'ul bihnya, bukan yang lainnya, lebih pada isim fa'ilnya. Maka yang harus dicari adalah isim fa'il dari dorobun itu apa. Seperti itu.
Jadi baik, selanjutnya ke tes integratif, yaitu tes sebagai koreksi kelemahan yang terdapat pada tes diskret, di mana tes yang ini mengukur kemampuan tes berbagai aspek kebahasaan, mulai dari fonologinya, morfologinya, sintaksisnya, atau kosakata, dan lain-lain. Dan kemampuannya kebahasaan seperti membaca, menulis, berbicara, menyimak. Jadi, sudah dipastikan integratif ini merupakan koreksi kelemahan dari tes diskret atau perbaikan dari tes diskret. Baik, selanjutnya ke tes pragmatif, yaitu tes bahasa yang untuk mengerjakannya dituntut menggunakan kemampuan pragmatif, yaitu pemahaman wacana berdasarkan penggunaan terhadap unsur-unsur kemampuan linguistik, mulai dari bentuk, penguasaan bunyi bahasa, tata bahasa, kosakata, dan lain-lain. Dan ekstra linguistik, mulai dari dalam bentuk pengetahuan, latar belakang, isi, dan pokok wacana bahasa. Pembagiannya itu ada dikte, tes bahasa, close test, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan bahas dikte. Dikte itu adalah untuk memahami makna dan sesuatu yang didengar, kemudian menuliskannya, sekaligus memperhatikan waktu. Seperti ada soal di mana kamu harus menyimak, di situ kamu menuliskannya, dan kamu harus mengejar waktu. Yang kedua ada tes bicara, di mana segala tes yang berbentuk lisan atau bicara seperti interpretasi terhadap gambar susun secara lisan, wawancara, dan lainnya. Kemudian ada close test, yaitu kemampuan mengerjakan soal yang untuk mencari kata dan melengkapi kalimat tersebut dengan kata lain. Seperti contoh dari Indonesia adalah Budi ... di kelas. Maka kalimat yang cocok untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah seperti belajar. Jadi maka jawabannya adalah Budi belajar di kelas. Nah, jadi close test ini adalah suatu kata yang untuk melengkapi kalimat yang lain. Nah, selanjutnya adalah tes komunikatif, yaitu tes yang merupakan pengembangan dari tes pragmatif yang cakupannya itu lebih luas lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, dan lebih kompleks lagi. Di mana tes komunikatif ini ada gramatikalnya, ada kaidah-kaidah wacananya, bahkan ada kompetensi strategi. Jadi, tes komunikatif ini merupakan pengembangan dari tes pragmatif. Jadi, wawasannya juga lebih diuraikan lagi, lebih diperdalam lagi, bahkan mungkin lebih diperjelas lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Afida. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis tes bahasa berdasarkan sasarannya. Nah, jenis tes bahasa berdasarkan sasarannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tes komponen bahasa Arab atau bisa juga disebut dengan An-Nashir Al-Lughah. Kemudian yang kedua yaitu tes keterampilan bahasa Arab, bisa juga disebut dengan Maharoh Al-Lughah. Nah, tes komponen bahasa ini yaitu tes kosakata dan tes struktur. Kemudian pada tes keterampilan bahasa Arab ini langsung ditunjuk kepada 4 kriteria. Yang pertama yaitu berbicara, kemudian yang kedua itu menulis, yang ketiga itu menyimak, kemudian yang keempat itu membaca. Oke. Selanjutnya kita bahas yang struktur, tata struktur atau tata bahasa, atau juga bisa disebut dengan qawaid. Nah, dalam bahasa Arab, tes ini difokuskan kepada tes pembentukan kata atau sorof dan pembentukan kalimat atau nahwu. Contohnya, pemahaman tes pada proses pembentukan kata atau tasrif. Nah, dalam bahasa ini dapat mentasrif kata dan menggunakannya dalam kalimat.
Bagi pembentukan kalimat atau nahwu, ini mencakup pada pemahaman dan penggunaan kalimat nahwiyah dan penggunaan dalam bentuk kalimat jumlah mufidah. Kemudian yang kedua itu tes kosakata atau mufrodat. Nah, tes ini tergolong menjadi dua, yaitu pemahaman dan penggunaan dalam kalimat. Pemahaman yang dimaksud yaitu sejauh mana tester menghafal jumlah mufrodat dan mampu menggunakannya dalam bentuk kalimat dengan baik dan benar sesuai dengan maknanya. Kemudian, tes ini juga mengukur indikator kompetensi seperti padanan kata, lawan kata, pengertian kata, dan kelompok kata. Yang ketiga yaitu tes keterampilan menyimak. Pada tes ini, dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa aktivitas menyimak mendominasikan kegiatan manusia dan menghabiskan waktu paling banyak dalam keseharian individu. Penilaian keterampilan menyimak dapat didasarkan kepada beberapa hal, yaitu mengidentifikasi bunyi huruf, yang kedua membedakan bunyi huruf yang mirip, kemudian yang ketiga memahami kosakata dan frasanya, yang kelima itu memahami kalimat dan wacana, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat yaitu keterampilan bahasa atau kalam. Pada tes ini lebih difokuskan kepada hal yang berkaitan dengan kemahiran berbicara, yaitu relevansi dan kejelasan isi pesan, dan pola tekanan intonasi. Kemudian yang kedua penggunaan bahasa yang baik dan benar, kemudian kejelasan dan kerapihan perorganisasian, isi serta pemahamannya. Adapun tesnya seperti mukobalah, munakosa, dan khitobah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kelima itu tes kemampuan membaca. Pada tes ini untuk mengukur tingkat kemampuan kognitif peserta didik dalam memahami wacana tulis. Tes membaca memiliki indikator kompetensi seperti mampu menarik kesimpulan isi wacana, kemudian menganalisis pokok-pokok pikiran, dan masih banyak yang lainnya. Pada tes ini diklasifikasikan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, yaitu kemampuan tingkat dasar meliputi tes pencocokan kata. Pada kemampuan tingkat menengah, yaitu menentukan nama gambar yang tersedia dan sekaligus mendefinisikan gambar ke dalam bahasa sasaran. Kemudian pada kemampuan tingkat lanjut yaitu dengan bentuk tes benar salah, pilihan ganda dengan teks yang panjang, kemudian dilengkapi dan menyusun kalimat yang benar sesuai dengan aturan dan urutannya. Baiklah, yang terakhir yaitu tes kemampuan menulis. Pada tes ini, menulis di sini mampu menuangkan ide-ide dan gagasan secara tulis. Kemudian menguasai substansi pesan yang ditulis serta menulis secara logis dan sistematis. Dalam tes ini, pembuatan soal dapat menggunakan jenis tes menulis terbimbing dan yang tidak terbimbing. Ya, contohnya seperti ditentukan gitu judulnya. Terus kalau misalkan yang tidak terbimbing itu tidak ditentukan judulnya, kayak pengarang gitu, lebih pengarang bebas. Baiklah, inilah materi yang sudah kami jelaskan, sudah kami sampaikan. Barangkali dari kalian ingin bertanya, mangga. Dari kami, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Sugiana. Video kali ini saya akan mencoba menerangkan mengenai jenis tes bahasa berdasarkan bentuknya tes dan non-tes. Pertama yaitu jenis tes bahasa berdasarkan tes. Secara bahasa, tes artinya menurut bahasa Perancis kuno yaitu testum, dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring itu akan diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya itu sangat tinggi. Dan dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesianya itu diterjemahkan dengan tes atau ujian. Sedangkan secara istilah, menurut Anne Anastasi dalam karya tulisnya yang berjudul Psikologi Testing, yang dimaksud dengan tes adalah
alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Kemudian menurut Lee G. Cronbach, tes merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih. Nah, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam dunia evaluasi pendidikan yang dimaksud dengan tes adalah cara atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian dalam dunia pendidikan yang berbentuk pemberian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi sehingga atas dasar data tersebut dapat dijadikan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testi. Kemudian dari unsur-unsur tes itu, pertama, tes itu terbentuk suatu tugas yang terdiri dari pertanyaan atau perintah-perintah. Kedua, tes itu diberikan pada seorang anak atau sekelompok untuk dikerjakan. Ketiga, respon anak atau kelompok anak tersebut juga dinilai. Nah, kemudian penggolongan dari tes itu ada tes seleksi. Jadi tes seleksi ini dalam rangka penerimaan calon siswa baru, misalnya di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik. Kemudian tes awal, jadi tes awal di sini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejumlah manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan yang dapat dikuasai oleh peserta didik. Kemudian ada tes akhir, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran. Kemudian tes awal, jadi tes awal di sini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejumlah manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan yang dapat dikuasai oleh peserta didik. Kemudian ada tes akhir, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran itu tergolong penting atau sudah dapat dikuasai dengan sebaiknya oleh peserta didik. Kemudian tes diagnostik, yaitu tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu semata pelajaran tertentu. Kemudian tes formatif, yaitu tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah terbentuk mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian tes sumatif, yaitu tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan suatu program pengajaran itu selesai diberikan. Nah, itu dari penggolongan tes. Kemudian dari non-tes, jenis tes bahasa, non-tesnya yaitu non-tes adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Yang mana macam-macam dari non-tes di sini yaitu ada pengamatan, yaitu observasi, yaitu menghimpun bahan-bahan keterangan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Kemudian yang kedua itu wawancara, yaitu menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga kemudian angket atau kuesioner. Kuesioner di sini adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dan angket dapat diberikan langsung kepada peserta didik, dapat pula diberikan kepada orang tua mereka. Nah, kemudian melalui yang keempat itu melalui pemeriksaan dokumen, yaitu evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik juga bisa dilakukan dengan cara tersebut, yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup, seperti kapan dan di mana peserta didik itu dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak dalam keluarga, dan juga lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya terangkan, sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.